warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsya, NIM G2110225 dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Sains Komunikasi. Ingin menjelaskan tentang Luhmann, yaitu Sociology of Communication. Jadi beliau ini merumuskan dengan kerendahan hatinya dan kehati-hatiannya untuk contoh dalam Die Wissenschaft der Gesellschaft tahun 1990, bahwasannya teori ini mengklaim sebagai teori universal, dalam artian dia mendunia teorinya, ya, karena mengacu pada diri sendiri, yaitu penutupan operasional yang diikuti. Asumsi-asumsi ini dengan mudah menghasilkan masalah untuk meneliti secara empiris. Nah, bisakah sebuah teori yang mempertanyakan atau mempertimbangkan masyarakat ini berkontribusi dalam sains sebagai salah satu subsistemnya, ya? Namun secara operasional tertutup berkontribusi pada proyek-proyek pencerahan yang proper. Jadi diidentifikasikan, ya, dengan penuh semangat sebagai pendorong masyarakat terbuka. Bagaimana bisa teori ini bisa berjalan dengan baik? Oke. Karena menyatakan dirinya sebagai lingkaran dan universal, namun dia ini mengklaim merayakan kemenangan pencerahan. Nah, apakah kurangnya program empiris membangun penelitian? Teori Luhmann pun berkata, kebetulan. Apakah itu menunjukkan bahwa teori ini seharusnya dianggap sebagai filosofis daripada heuristik untuk penjelasan operasi ini dalam sistem sosial? Menurut pendapat Luhmann, teori komunikasi sosiologi mengandung unsur-unsur penting yang sampai saat ini belum cukup dihargai dalam tradisi empiris sosiologi dan communication. Nah, misalnya tidak ragu bahwa baru ini versi parosinisme, khususnya Luhmann dan Habermas, adalah ditolak terlepas dari kecanggihan dan pentingnya penulis ini, ya. Oke. Bahwasannya ada struktural sosial hanya ada dalam realitas sosial dalam implikasi, yaitu dalam instantinasi mereka pada yang berpengetahuan aktivitas aktor-aktor yang terletak di dualitas struktural sosial ini tidak mungkin ditentukan secara empiris tanpa mengacu pada tindakan dan institusi, karena struktur dianggap di luar ruang waktu, ya. Oke, lanjut. Nah, informasi, isi pesan, dan artinya dalam kita tidak lanjut di komunikasi, kedua lapisan tersebut yaitu dapat dianggap sebagai perkembangan bersama secara refleksi, ya. Hal ini diapresiasi oleh Luhmann tahun 1977, mengikuti Parsons pada tahun 1998. Jembatan antara teori dan penelitian empiris memberikan suatu hal yang krusial. Langkah hanya teori ini dapat mengoperasionalkan yang dapat secara metodologis dipromosikan dan dikendalikan. Luhmann mengakui hal ini. Misalnya ketika dua merumuskan untuk memvalidasi kode binar dari true dan salah seorang membutuhkan program ini. Oke? Mohon maaf kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.